Saya sungguh senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kesempatan yang sangat berharga. Beberapa di antara Bapak Ibu mengenal saya, bahkan senior-senior saya hadir di sini, tapi juga adik-adik saya juga hadir di sini. Nama saya Pendeta Sugih Arto. Sugih itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya kaya, ya. Arto itu artinya uang. Jadi saya itu adalah pendeta yang kaya uang, gitu ya. Tapi baguslah, papi mami saya memberikan nama Sugih Arto itu bagus. Karena itu doa dan harapannya. Daripada saya dikasih nama Sugih Utang. Repot kalau begitu ya. Jadi saya didampingi istri saya, ya. Istri saya ini masih saudara jauhnya Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 ya. Karena namanya Laniwati Widodo. Cuma jauhnya seberapa jauh, nah itu yang saya nggak tahu. Ya. Nggak tahu saya ya. Tapi sama aja namanya Widodo ya. Ya, saya mengembalakan di Semarang, di GKMI Sola Gracia di Semarang ya. Ada senior-senior saya sudah emeritus, Pak Abdi ya, Pak Darius ya. Terus saya juga lihat Bu Ngurah ya. Saya sendiri juga sudah mau masuk nih emeritus ya. Ya, tapi itu sebuah sukacita ya, boleh menyelesaikan pertandingan pelayanan dengan baik. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat. Di tengah-tengah sukacita Natal yang kami rasakan di Komsel Sigisi di keluarga Allah ini Tuhan, kami rindu Engkau berfirman kepada kami, biarlah melalui peristiwa Natal yang kami rayakan bersama, kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan untuk menghadapi hari depan bersama dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya, sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Sehingga setiap kami boleh pulang dengan sukacita, setiap kami pulang mendapatkan sesuatu yang ilahi, berkat rohani berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan untuk menjadi saluran berkat bagi semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini saya mengambil tema The Goodness of God. Kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ada banyak orang yang menganggap remeh ya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kalau kita bisa jalan, itu kita menganggap itu biasa gitu. Atau kalau kita mungkin bisa mendengar sesuatu itu sudah biasa gitu ya. Tetapi tahukah itu adalah anugerah Tuhan? Saya masih ingat begitu saudaraku ya. Pada masa COVID ada tetangga saya itu ya kena COVID ya. Kita tahu salah satu gejala COVID itu adalah tidak bisa mencium ya, mencium bau maksudnya ya toh. Dan waktu itu Idul Korban karena saya tinggal di satu perumahan yang ya hampir semuanya ya tidak semuanya, sekitar mungkin 80% itu saudara-saudara sepupu kita ya. Yang pendeta dan matanya sipit cuma saya ya. Tapi saya dianggap malah jadi tua-tua di situ, jadi penasehat. Jadi kalau ada apa-apa mesti suruh montong tumpeng gitu ya. Ya, saya tidak tahu mereka melihat saya bagaimana begitu. Tetapi tetangga saya ini kena COVID begitu. Dan pada waktu itu hari korban ya dikasih itu daging korban kan biasa kalau di perumahan begitu dibagi, mereka beli sapi, beli kambing lalu dibagi ya. Termasuk saya juga dapat bagian saudara ya. Jadi daging korban dapat bagian. Nah tetangga saya ini dapat bagian yang paling busuk karena apa? Babat. Saudara tahu ya babat itu tempat makanan itu. Dan ketika dia beri, ini kebetulan Kristen ya, dia Kristen gitu ya. Dia itu senangnya bukan main. Dia bisa membaui bau yang busuk gitu saudara. Why? Sembuh. Paham? Seringkali kita itu. Saudara begini, ya. Di sini mah enggak ya, biasanya di tempat lain itu. Ya kita itu enggak bisa namanya mengatur ritme isi perut. Tiba-tiba aja ada yang bunyi, dut begitu.
Bunyi apa itu kira-kira? Apa Bu? Bukan gas. Nah, gas itu gas LPG ya toh. Kalau betul-betul gas, kita menghimpun gas itu dan kita akan salurkan gitu ya. Ya itu ngentut namanya, kentut. Sadarkah kita bahwa seringkali kita akan, siapa sih ngentut ini? Apalagi kalau temperamennya nggak sopan begitu. Tapi sadarkah Anda, ketika Anda mendengar suara kentut, harusnya Anda bersyukur. Karena apa? Telingamu nggak tuli. Dan ketika Anda membaui bau yang nggak sedap mungkin, bersyukurlah. Nggak usah ngamuk, saudaraku. Karena apa? Hidungmu artinya normal. Ya? Tapi ya jangan dicoba gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang sederhana begitu ya. Kita bisa bangun dari tidur. Makanya satu hal yang saya selalu lakukan tiap pagi ketika saya bangun adalah saya mengucap syukur. Hal yang pertama di tengah-tengah segala persoalan pelayanan, tengah segala persoalan apapun, sesibuk apapun. Satu hal yang saya lakukan setiap kali saya bangun, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bisa bangun. Nah kalau bablas kan bagaimana? Masih diberi kesempatan. Dan menarik ya sebetulnya, dalam sebuah penelitian di dunia kedokteran yang saya baca bahwa ternyata seorang dewasa dengan bobot tubuh rata-rata, maka selama 24 jam dia itu memiliki kesibukan. Jadi walaupun kita itu seolah-olah tidur, tapi tubuh kita itu selalu sibuk. Ya, jantung itu berdenyut 103.689 kali. Coba bayangkan kalau berhenti 2 menit lagi, 1 menit lagi gitu ya, bablas gitu. Jadi walaupun kita tidur, walaupun kita seolah-olah tidak melakukan aktivitas, kita hanya seolah-olah hanya menggunakan panca indera kita untuk mungkin mendengarkan khotbah, tapi jantung kita bergerak dan darah menempuh perjalanan 168 juta mil. Wow. Keliling dunia kita itu sebenarnya. Sadarkah kita? Orang itu bernafas sebanyak 23.040 kali. Kalau tidak percaya dihitung. Dan kita itu bisa berkata-kata ya sebanyak 25.000 kali. Itu khusus perempuan. Karena kalau dalam itu kan yang kalau laki-laki kan hanya 15.000 ya. Jadi ada beda 10.000. Makanya banyak kaum perempuan disebut cerewet begitu ya. Karena kalau laki-laki banyak omong disebut cerewet begitu ya kan. Nah, tapi bukan saya ngomong loh ya, bukan saya loh ya. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuku kita itu bertumbuh 0,00012 cm. Nolnya 3 kali, 0,00000 begitu. Itu tumbuh. Dia kelihatannya bauan, wah, kuku kok panjang ya. Belum kalau saudara pedikur, manikur, kukur ya, kukur itu garuk sebetulnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sel otak kita itu sebanyak 7 juta terus bekerja. Wow. Bagi saya ini sesuatu yang amazing, yang seringkali kita tidak sadari begitu. Bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan itu adalah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Mazmur 34 ayat 9 itu berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dalam bahasa Ibraninya adalah ta'am. Ta'am itu artinya begini. Merasakan. Nah, seperti ibu-ibu yang bawa masakan, bawa apa. Sebelum dibawa ke sini, istilah kita apa? Diicipin dulu. Dicicipin. Dirasakan. Kurang apa? Itu artinya ta'am. Ya, kurang garamkah? Kurang maniskah?
atau terlalu kecutkah? Itu dirasakan. Sesuatu yang kerasa begitu, bukan sesuatu yang abstrak. Saya mau katakan, kebaikan Tuhan itu bukan sesuatu yang abstrak. Itu tadi. Paling tidak bisa kita rasakan dengan keberadaan tubuh kita ini. Dan kalau kita lihatlah, bahasa Ibraninya itu ra'ah. Tapi sebetulnya kata ini kurang tepat ya, terjemahannya lihatlah itu kurang tepat. Karena kalau Ibraninya ra'ah itu artinya memperhatikan atau memeriksa. Ya, Dokter Monik itu ya, kalau dia itu bukan hanya sekedar melihat gigi kita, dia perhatikan mana yang bolong, mana yang harus diperiksa. Nah, jadi bukan hanya sekedar melihat. Melihat itu ya seperti kita sekedar melihat, sebelum kita masuk sudah ada baliho Natal atau itu sekedar lihat, tapi kita tidak perhatikan apa sih itu. Tapi lihatlah berarti memperhatikan atau memeriksa. Dan kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Bisa kita rasakan dan kita perhatikan. Oleh karena itu, Mazmur 34 ayat 11 lebih lanjut berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita, saudaraku, sebagai orang-orang yang mencari Tuhan, artinya mencari Tuhan itu kita selalu mempunyai hubungan dengan Tuhan ya. Kalau di istilah mencari Tuhan itu kan kita belum percaya ya, kalau dalam artian mencari Tuhan belum menemukan. Tapi mencari Tuhan itu adalah artinya orang yang mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang demikian tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan bandingannya sungguh luar biasa. Dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Singa simbol binatang yang sangat buas tapi juga sekaligus raja hutan. Dan itu pun merana kelaparan. Dan saya mau katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puncak daripada kebaikan Tuhan adalah ketika dia lahir di tengah-tengah dunia. Amin. Puncak dari kebaikan Tuhan adalah ketika Yesus lahir di kandang. Jadi buat apa kita punya tubuh yang sehat, punya pikiran yang cemerlang, punya segala harta, tetapi di akhir hidup kita hanyalah kematian kekal yang menanti kita. Itu sesuatu yang saya mau katakan sia-sia. Nggak ada gunanya. Tetapi ketika kita menerima kelahiran Yesus sebagai satu kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Seperti ayat yang sangat terkenal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pemazmur berkata, berapa sih umur manusia? 70 tahun? 80 tahun? Saya punya jemaat, di antara 1.300 jemaat saya, ada yang usianya 100 tahun. Tapi ya saya kasihan ya, 100 tahun. Pertama, temannya sudah nggak ada. 100 tahun, coba bayangkan. Temannya sudah nggak ada. Dan sekarang saya lihat ya, makin mundur begitu ya. Ketika saya kunjungi keluarganya begitu, sudah makan itu, minta makan lagi. Lah mulai pikun. 100 tahun. Jadi ya kita boleh umur panjang asal sehat ya. Tapi saya tidak menganjurkan ibu bapak minta sama Tuhan, Tuhan beri aku
hidup 1000 tahun seperti Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun itu kan. Karena saya orang fakultas sastra ya dulu. Aku ingin hidup 1000 tahun. Pertama, susah, jangankan 1000 tahun. Ya toh. Hari ini itu loh kita. Sama cucu kita itu kita dimarahin loh. Sama anak kita dimarahin. Nih, Nyok, ini apa ini? HP mak kok begini? Alah, mak gitu aja nggak tahu. Ketinggalan zaman. Wah, kan gampang ini. Kita pelan-pelan toh. Kita sudah out of date dengan pemahaman itu ya. Apalagi nanti 1500 tahun lagi, waduh, ya sudahlah. Wong hari ini kalau saya pelayanan ke luar negeri dulu, anak-anak saya yang ketika saya ke mana? Ke Tiongkok begitu ya, saya melayani di Tiongkok. Anak saya yang paling besar Theo itu saya panggul di kepala saya untuk naik Great Wall. Saya ngatur semua. Hari ini kami kemarin pergi ke Shanghai. Semua anak-anak yang ngatur, aku gak ngerti. Buat pucetol semua, saya bilang. Nggak ngerti saya. Apalagi sistem digital, sudah tidak ada pakai uang begitu, saudara. Harus daftar ini, daftar itu. Sudah. Kalian aja deh ya. Kita sudah tidak ada itu lagi gitu loh. Jujur ini sesuatu yang harus kita. Wah Pak, jadi kita makin lama ya? Ya enggak, bersyukur kita enggak usah susah-susah sekarang kita. Semua sesimpel itu bagi saya. Ya. Dan Natal di mana merupakan kebaikan Tuhan, puncak kebaikan Tuhan karena Dia telah memberikan putranya yang tunggal untuk kebaikan dan keselamatan kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Natal bukan sekedar sebuah perayaan Natal belaka dengan pohon terang begitu. Kadang-kadang saya juga nggak habis ngerti juga begitu ya toh. Natal itu kadang-kadang kan dihubungkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Natal. Misalnya banyak toko, banyak supermarket itu kan banyak tulisannya di akhir tahun Natal ini tulisannya apa besar-besar. Sale, bukan sale pisang ya toh. Sale begitu ya toh. Ya hubungannya Natal dengan itu apa sih sebetulnya ya kan? Nggak ada kan. Itu kan memang momen para pengusaha ya toh. Idul Fitri ganti biasanya kalau gini ada lagunya White Christmas ya toh. Blue Christmas, Red Christmas belum ada ya toh. Yellow Christmas belum ada ya toh. Lagunya semacam itu ya toh. Nanti kalau Idul Fitri nanti ya bulan-bulan Maret nanti ya perdamaian ya masih itu ya lah mas. Kadang-kadang nggak ada hubungannya begitu ya kan. Ya. Tetapi oke lah kita tidak ada mempermasalahkan. Tapi mari kita mengerti hakikat Natal yang sesungguhnya adalah bahwa itulah puncak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang telah memberikan dirinya dan nyawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Yesus rela lahir bahkan di sebuah kandang yang hina. Semiskin-miskinnya kita, saya pikir ada yang lahir di kandang. Nggak ada ya. Mungkin lahir di bidan ya, lahir di rumah pada waktu itu ya toh, atau lahir di taksi ya, sehingga diberi nama Taksinawati. Itu ada satu panti asuhan di daerah Ungaran sana. Ketika saya pelayanan di sana, saya diberitahu sama pengasuhnya, Pak itu namanya Taksinawati loh Pak. Loh kenapa? Karena lahirnya di taksi. Nah, tapi semiskin-miskinnya kita, ya tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir di kandang. Tapi Yesus memberikan itu. Kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun hari ini kalau kita mengunjungi misalnya kota Bethlehem, dalam beberapa kali kunjungan saya ke Israel ya,
ya Anda tidak akan melihat kesederhanaan itu lagi ya, karena tempat di mana Yesus dipercaya lahir ya sekarang sudah jadi kayak ya begitu, ada bintangnya, ada wah, dan orang antri. Tidak tergambarkan kesederhanaan kandang itu. Tetapi it's okay. Karena firman berkata bahwa dia memang lahir di kandang dalam segala kesederhanaan, ya, dalam kata mata penolakan dunia ini, sehingga dia walaupun dia ditolak, ya, dan itu dibuktikan dengan ya, kalau drama-drama itu kan para pemilik penginapan menolak, ya memang bisa dipahami karena Bethlehem itu hanyalah sebuah desa di pinggiran Yerusalem ya, yang kecil, sehingga kalau orang mau berurusan apa-apa ya lebih baik nginep di Bethlehem, di Yerusalem, sehingga ketika orang butuh ada di Bethlehem ya dalam waktu singkat penginapan di sana penuh. Nah, bagaimana sekarang kita merespon kebaikan Tuhan yang kita alami dalam peristiwa Natal? Karena kalau kita tidak respon kebaikan Tuhan itu, ya Natal hanya sekedar berhenti pada Natal, dan tahun depan kita akan Natalan lagi, gitu ya, toh. Tahun depan kita Natalan lagi, ya, sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Nah, mari kita akan melihat, saudaraku, hal yang pertama respon kita adalah kebaikan Tuhan hendaknya membangkitkan kebaikan kasih Allah hendaklah membangkitkan kasih kita kepadanya. Dan itu berarti mendorong kita lebih mengenal Tuhan. Nah, itu. Lebih mengenal Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 dikatakan demikian. Yeremia 9 ayat 23 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi sebagai respon akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita merespon mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jangan pernah kita mungkin sudah puluhan tahun menjadi anak Tuhan dan kita sudah mengenal Tuhan. Tuhan itu unlimited. Semakin kita terus masuk di dalam pengenalannya, semakin kita dibuat kagum dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap Natal begini saya masih ingat. Waktu itu saya dan istri saya baru menikah. Ya, baru menikah mungkin setahun yang berbeda. Dan tiba-tiba saya mendapat undangan untuk saya menyampaikan khotbah Natal. Itu usia saya masih 26 tahun. Masih relatif muda. Saya belum jadi gembala, saya masih jadi evangelis. Dan undangan itu datang dari panitia di Magelang, yaitu dari Akademi Militer dan panitia Natal Kota Semagelang. Mereka akan mengadakan Natal di GOR di Akademi Militer di Magelang yang beberapa waktu yang lalu dipakai oleh Prabowo untuk memberikan pendidikan kepada para menterinya. Wah, saya pikir Tuhan apa bisa ya? Tapi karena saya dipercaya, ketua panitianya seorang letnan kolonel datang menemui saya di rumah. Saya juga tidak tahu kenapa dia cari saya yang masih bau kencur dan bukan orang yang hebat. Saya pikir caranya Tuhan. Lalu dia jelaskan, Pak, ini begini, ini temanya, ini. Temanya apa, Pak? Wah, saya harus pelajari dulu kan. Temanya dari Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Mantap, saya bilang. Oke, ACC deal. Berangkat saya sama istri saya. Wah, terus terang hati saya itu. Terus terang hati saya
sepanjang perjalanan dari Semarang ke Magelang, deg-degan saya. Terus terang. Waduh, ini pengalaman pertama kali saya harus khotbah di ribuan orang, ya. Dan sampai di sana saya disambut ketua panitia yang saya menemui saya beberapa minggu sebelumnya. Saya dipersilahkan duduk. Biasa kalau di kalangan begitu Natalnya kan di depan meja itu ada buah-buahan, ada anggur, ada alpukat, ada pisang, semacam-macam lah. Dan tiba-tiba dia berkata demikian, maaf ya Pak, walaupun saya masih muda, maaf Pak, ini tadi pagi kami ini dapat telegram rahasia dari Mabes yang isinya adalah tema Natal untuk semua jajaran di ABRI, baik Angkatan Darat, Laut, Udara, termasuk Akmil. Saya sudah mulai deg-degan ya Pak. Oh, jadi temanya berubah Pak? Betul Pak, maaf Pak ya. Tapi ini karena harus dari Mabes. Lah, temanya yang kemarin yang Bapak sampaikan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Betul Pak. Tapi temanya berubah. Saya sudah pucat pasi saudara. Sudah deg-degan saudaraku. Temanya berubah. Lah temanya apa Pak? Tema yang kami terima dari Mabes ABRI berkata demikian. Dengan semangat Natal, kita sukseskan sidang umum MPR. Lu coba bayangkan, jauh amat gitu ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dengan semangat Natal kita sukseskan sidang umum MPR. Hubungannya apa coba saudara bayangkan? Saya tidak yakin pendeta, hamba Tuhan senior saya, gembala saya bisa langsung mudeng saudaraku. Ini sweetnya bagaimana saudaraku? Apalagi saya masih usia sangat muda banget saudaraku. 26 tahun saudara. Dan itu pengalaman pertama saya. Kalau 2-3 kali mungkin saya masih bisa menguasai diri. Langsung pucat pasi saudara. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Kebaikan Tuhan selalu ada. Oke Pak, siap. Saya bilang begitu. Sambil deg-degan saudara. Saya olah apa ini ya. Wah sudah Tuhan kasih. Pertama saya bicara. Wah. Natal, sidang umum PR harus kita sukseskan. Akan melahirkan keputusan-keputusan yang membawa perubahan pada bangsa ini. Oleh karena itu kita butuh Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Balik lagi ke khotbahnya. Dalang tidak kehilangan akal itu orang Jawa bilangnya. Tuhan itu di tengah-tengah kita ya rasanya mungkin kepepet atau apapun lah. Ya Tuhan itu selalu memberikan nikmat dalam hidup kita ya. Itu kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Oleh karena itu kenallah Tuhan. Kenal lebih lagi. Jangan pernah merasa berpuas diri. Aku sudah puluhan tahun jadi Kristen. Bahkan kakek nenekku semuanya Kristen. Sampai aku diberi nama Kristenawati. Kristianto. Karena sudah mendarah daging Kristennya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi biarlah kita terus mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui kerinduan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan itu sesuatu yang istimewa. Kadang-kadang kalau kita itu ada pejabat, presiden atau apa ya, banyak yang mau minta foto, saudaraku. Ya, betul ya. Yo, minta foto gitu ya. Saya lewat, tidak ada yang mau minta foto, saudara. Karena mungkin saya bukan orang yang istimewa, ya toh. Orang biasa aja, ya kan? Ya, itu lah. Seharusnya kan kalau dengan Tuhan itu, wah saudaraku, ada sebuah kerinduan yang luar biasa. Ya, jangan lupakan ya pengalaman kita, pembacaan firman kita, doa kita, walaupun itu sesuatu yang mungkin sangat sederhana, tapi saya selalu melihat, lah itulah kekuatan kita kok ya. Firman itu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kita supaya kita tidak tersesat. Firman itu juga menjadi pedang, saudaraku, ya. Dan doa adalah kuasa yang luar biasa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, apa? Besar kuasanya. Kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Kalau Anda cek di Yakobus,
doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Wow. Sesuatu yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman saya bersama dengan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Gereja kita GKMI itu ya di tempat kita itu kita selalu ada doa kesembuhan tiap itu, dan kita adakan KKR kesembuhan. GKMI loh, bukannya ribuan orang datang. 70-80% mereka adalah orang-orang yang berjilbab. Ya. Mereka mengalami kesembuhan dan sebagainya. Dari mana? Ya dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita punya anak, yang kedua anak kita itu autis. Ya. Tapi kita berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta mukjizat Tuhan. Hari ini anak itu luar biasa. Bagaimana anak autis yang didefinisikan sebagai kerusakan otak secara permanen yang mengubah perilaku sosial, bisa dia ikut bergabung di musik gereja, dia main drum, bahkan dia bisa ikut komunitas drummer di kota Semarang, nabuh drummer rame-rame 40 drum di balai kota, saudara. Bagaimana bisa dia bisa ikut lomba, bisa menang, saudaraku. Bagi saya itu kebaikan Tuhan. Karena kita terus mencari Tuhan. Ketika engkau terus mencari Tuhan, mencari Tuhan, mengenal Tuhan, kau akan menemukan sesuatu yang wow. Sesuatu yang luar biasa. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita cari ilmu itu sia-sia, enggak ya. Saya dorong jemaat saya ya, sekarang ada yang sedang menyelesaikan S3 doktor matematika. Walah, kalau saya bilang matematika itu paling susah zaman dulu ya. Matematika saya itu dapatnya cuma 5. Pokoknya ya itulah. Matematika itu bagi saya sulit gitu ya. Loh, angka kok hitung begitu ya, Dok. Buat apa kadang-kadang ya, Dok. Tapi ya ada orang itu yang begitu ya. Tetapi saya mau katakan, oke, kita cari ilmu, tapi juga jangan lupa mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Dan yang kedua adalah bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ya, itu berarti kita menempatkan Dia di tempat yang paling utama di hati kita. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Dan ketika kita menempatkan Tuhan, ya, seperti apa yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita itu mendapatkan hak yang sangat istimewa. Firman Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi, menempatkan Tuhan. Ya, Dr. Monik sempat cerita ya, dia punya sekarang alat ronsen ya, yang luar biasa ya. Dan itu tidak pernah dia juga ya waktu itu. Kita doa ya di sana. Saya berkatakan, imani, aku tahu engkau orang yang mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Ya, pergi ke Bangka, ya, macam-macam ya, ada pelayan. Dan sesuatu yang rasanya nggak mungkin. Tetapi Tuhan atur begitu luar biasa. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan, ya, Natal bukan hanya sekedar kita merayakan, ya, kadang-kadang penyalaan lilin, ya, wah itu penyalaan lilin. Tapi ya hati-hati ya, jemaat saya itu pernah komsel satu kali penyalaan lilin, semuanya itu hikmat. Saya memimpin, mari kita akan nyalakan lilin sambil dengan mata terpejam kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap,
Semua kan hening. Semuanya kan nyanyi setengah suara seperti tadi. Tapi tiba-tiba ada bau gosong. Ternyata rambut seorang ibu terbakar, saudaraku, di depan saya. Karena terlalu dekat, terlalu menghambat malam. Tapi dia juga nggak lihat kan, ya. Yang sini juga mungkin malam. Bau sangit, saudaraku, rambut dibakar itu ternyata. Jadi sejak hari itu hati-hati, saya bilang. Nyanyi malam kudus pakai lilin, jangan dekat-dekat. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita telah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, biar kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Dan yang kedua, menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Percayalah, ketika kita menempatkan Dia sebagai yang utama, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita kok. Dia selalu Allah yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun pergumulan kita, ya, dalam berbagai hal, ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa baiknya, ya. Bahkan pada hal-hal yang sangat sederhana, gitu ya. Kan di gereja kita kan tiap minggu selalu ada altar call. Di satu hari minggu tiba-tiba ada seorang anak usia 6 tahun, seorang wanita, anak perempuan datang. Anakku, apa yang ingin aku doakan untuk engkau? Om, anjing saya hilang, Om. Oh, sudah berapa hari? 3 hari. Wah, sudah kalau saya begini. 3 hari tidak bakal ketemu. Ketemunya apa? Rica-rica. Tapi kan tidak mungkin begitu saya doain dia. Jo. Anakku, ini kelihatannya tidak bakal ketemu nih. Karena anjingmu sudah dimakan orang jadi rica-rica gitu ya. Saya kan tidak ngajarkan begitu. Imani ya, percaya bahwa Tuhan sanggup. Apa yang terjadi? 2 hari setelah itu, karena minggu depan saya tanya lagi dia. Ternyata, Om, puji Tuhan, anjingnya ketemu. Diantar satpam. Coba bayangkan, urusan anjing aja itu, saudara. Anjing hilang itu, saudara. Sedangkan anjing hilang apa yang Anda lakukan? Pakai fotokopi, berfoto si wanted, gitu dah. Dia datang ke altar Tuhan. Datang ke altar Tuhan. Saya punya cabang di Kalimantan. Jadi cabang kita sekarang di Kalimantan ada 3. Jadi gereja kita punya cabang 3 di Kalimantan, 1 di Weleri, 1 di Surabaya pendampingan. Jadi kita ada 5 ini. Dan saya sedang mendorong terus untuk kita boleh menyelesaikan misi Allah dengan menjangkau banyak jiwa. Nah, cabang saya di Teluk Nangka itu, namanya Teluk Nangka ya, di pedalaman gitu. Kalau naik kapal itu masih harus 3 jam lagi dari tepi sungai. Itu satu kali ya toh ada ketua pengurus saya itu mendatangi saya mau pulang waktu itu. Pak Pendeta, sebentar Pak, saya mau minta doa, saya tolong didoain. Kenapa? Istrimu sakit? Enggak Pak. Anakmu sakit? Enggak Pak. Kamu butuh uang? Enggak Pak. Lah apa yang perlu aku doakan? Gitu. Ini loh Pak, kebo saya. Loh kebo? Saya tahu kerbau ya? Kerbau. Loh kebomu kenapa? Saya bilang ya tak. Karena ini dari orang Jawa ya. Kerbaumu kenapa? Ini loh Pak, sudah bertahun-tahun kerbau saya ndak bunting-bunting. Nah dalam ilmu perekonomian mereka, saudara, kalau kerbau ndak bunting, itu artinya apa? Mereka rugi, ya kan? Pelihara ndak ada hasilnya. Sama saudara nyimpen uang di bank tapi ndak dapat bunga. Anda investasi ndak dapat duit. Lalu piye? Kebomu di mana saya? Di ladang, Pak. Tidak bisa saya itu. Bisa sini tangan, Pak. Dan dalam nama Tuhan Yesus berkati tangannya ketika dia berdoa untuk kebunnya. Kebunnya bunting. Nah, gitu tak Pak Pendeta? Ya. Yes. Jadi gini, saya bilang, tak ajarin. Kamu tak doain. Ya. Tanganmu tak doain. Yes. Nanti tiap hari perut kebumu elus-elus. Bunting dalam nama Yesus. Kurang ajar ya rasanya kok nyuruh Tuhan. Tapi sadarkah Anda itu kebutuhan dia? Kebunnya tidak bunting, dia tidak makan. Anda bunuh dia. Mungkin kita yang di kota itu akan ada itu. Saya itu kan tahu ya, karena saya KKR di berbagai negara di Australia, Mas Abe ya, di pelosok-pelosok begitu. Gitu aja Pak. Ya wes.
Yes, see you next year. Saya bilang, Mas, pulang saya naik kapal. Tahun depan saya datang lagi, karena itu setiap kali mesti saya datang. Saya baru turun dari kapal, dari sungai itu. Tiba-tiba dia bicara, teriak saya, Pak Pendeta, bundeng Pak, bundeng Pak, bundeng Pak. Saya kan ya bingung, saudara. Loh, yang bundeng itu apanya? Kebo Pak, kebo Pak, kebo. Loh masa setahun itu saya ingat kebo terus? Kan ya nggak mungkin. Setelah cukup tenang, saya tanya dia, apa toh yang sebetulnya terjadi? Saya bilang, itu kan Pak. Bapak tahun lalu doain saya. Itu tiap pagi Pak. Perut kebunnya tak elus-elus itu. Bunting dalam nama Yesus. Bunting dalam nama Yesus. Apa yang lagi? Sekarang sudah bunting Pak. Puji Tuhan. Sebenarnya bukan main. Jadi ya, kalau Tuhan bisa membuat kebo bunting, masa manusia enggak gitu ya? Wah, ada bingung, cari ini ke dokter ini, mau bayi tabung lah. Lupa sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Besok dianugerahkan temanya mengandalkan bukan mengendalikan ya. Kami diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Memang jelas kok. Firman itu tidak usah ditafsir. Semua orang bisa. Tidak usah ditafsir kok. Kadang-kadang kita kan pendeta itu pikir, kalau tidak ditafsir jemaat tidak tahu. Tidak usah, itu jelas kok. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sederhana itulah. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya seperti itu. Tapi kenapa kita tidak itu? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan tidak menaruh harapan kita pada Tuhan. Pak Rudi mengalami kesaksian ya. Saya kenal beliau. Sudah dulu di Kudus ya. Saya ketua komisi remajanya Pak Rudi, seksi olahraga. Jadi dia sehat terus itu. Karena seksi olahraga dulu. Ya, makanya badannya kekar. Ketuanya ya kayak gini nih. Ya, bukan lagi six pack, one pack saya ini ya. Karena ketua saudaraku. Ya. Sekum kita Pak TAD Syahuban kalau kita nyebut dulu itu seksi kerohanian ya. Jadi rohani terus dia ya. Nah ketuanya ini yang kadang-kadang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi selamat Natal ya. Nanti nak cerita terus nanti tidak selesai-selesai bagi kadonya ya. Pokoknya Natal adalah puncak kebaikan Tuhan, puncak kebaikan kasih Tuhan, dan biarlah kita dalam respon kita makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan, ya, dan tempatkan Dia sebagai yang utama. Maka kita percaya apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam hidup dan kehidupan kami, dan terus akan menjadi penuntun bagi kami. Secara khusus kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang persekutuan kami, di sepanjang tahun ini, dan kami mengakhirinya di tahun ini dengan merayakan Natal bersama. Bulan demi bulan, minggu demi minggu kami boleh bersekutu, kami boleh dikuatkan, kami boleh menerima banyak hal yang mengubah hidup kami, yang memberi semangat kepada kami, memberikan mukjizat kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami, melalui setiap firman, melalui setiap dukungan doa, dan melalui setiap dukungan dari setiap sahabat dan saudara-saudara satu komsel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, the best blessing, berkat yang terbaik, yang terus mengalir dan mengalir terus di dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu berkata bahwa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan akan terus berlangsung dari keturunan kepada beribu-ribu keturunan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.